Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Sulistiorini, MPD, dan Ibu Dr. Barokah Isdaryati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPA. Perkenalkan, saya Anindi Putri Safira Wulandari dengan NIM 140 142 1468, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penerapan Hakikat IPA dalam Mapel IPAS Fase B, Kurikulum Merdeka. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menerangkan mengenai peta konsep hakikat IPA terlebih dahulu. Dapat kita lihat pada peta konsep di samping, bahwa alam dan fenomenanya merupakan dasar terbentuknya sebuah hakikat IPA melalui sebuah proses berpikir saintis. Sedangkan hakikat pendidikan IPA dibentuk melalui pola berpikir peserta didik. Kemudian, setelah peserta didik mempelajari hakikat pendidikan IPA dengan menggunakan model pembelajaran dan teori belajar, muncullah sebuah pencapaian. Pencapaian ini disebut dengan pencapaian peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajarnya. Setelah saya melakukan kajian literatur, terdapat banyak pendapat mengenai hakikat IPA. Salah satunya yakni Jenkins Whitefield. Menurut Jenkins Whitefield pada tahun 1974, bahwa sains ialah rangkaian konsep yang saling berkaitan dan dikembangkan dari hasil eksperimen dan observasi. Sedangkan menurut Imade Alit dan Wandi pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Hakikat IPA dan Pendidikan IPA menyatakan bahwa sains merupakan tubuh dari pengetahuan atau body of knowledge yang diciptakan melalui proses inquiry yang terus-menerus yang diarahkan oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang sains. Jadi sains tidak hanya tentang pengetahuan, namun sains merupakan suatu upaya manusia yang meliputi keterampilan, operasi mental, dan menghitung strategi manipulasi, keteguhan hati, keingintahuan, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk mengungkap rahasia di balik alam semesta. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hakikat sains ialah ilmu pengetahuan atau kumpulan prinsip, teori, konsep, dan hukum yang diciptakan dari proses kreatif yang sistematis melalui inquiry. Kemudian dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus. Sebagai suatu upaya manusia meliputi keterampilan, operasi mental, strategi manipulasi, dan menghitung, serta dapat diuji kembali kebenarannya dengan dilandasi sikap ketekunan, keingintahuan, dan keteguhan hati yang dilakukan oleh individu untuk mengungkap rahasia di balik alam semesta. Selanjutnya yakni penerapan hakikat IPA dalam Mapel IPAS Fase B. Apa sih konsep IPAS? Berdasarkan hakikat IPA di atas, kita dapat mengaitkan bahwa dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dengan tujuan untuk mendorong anak agar mereka mampu mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Adapun capaian umum yang diperlakukan dalam Mapel IPAS. Jadi, Mapel IPAS pada fase B lebih mengarahkan peserta didik agar mampu mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan yang baru saja ia terima dan mencari tahu bagaimana kaitan antara konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial di lingkungan sekitar alam kehidupan sehari-hari. Dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai materi yang sedang dipelajari. Kemudian, peserta didik menalar atau mengusulkan ide, melakukan penyelidikan atau percobaan atau investigasi, menyimpulkan, mengomunikasikan, mengaplikasikan, merefleksikan, dan menindaklanjut proses inquiry yang sudah dilakukannya. Jika kita tadi sudah membahas mengenai capaian umum IPAS fase B, maka sekarang adalah capaian per elemennya. Menurut kurikulum merdeka, terdapat kurang lebih 13 capaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa fase B. Yang pertama, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Kemudian yang kedua, peserta didik membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana mengenai siklus hidup makhluk hidup. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan upaya pelestarian makhluk hidup. Kemudian yang keempat, peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi kalor, listrik, budaya, bunyi, dan cahaya. Kemudian yang keenam, peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Yang ketujuh, peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Kemudian yang kedelapan, pada akhir fase, peserta didik menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolahnya. Kemudian yang kesembilan, peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Yang kesepuluh, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Yang ke-11, peserta didik mendeskripsikan keanekaragaman hayati, budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Yang ke-12, peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya, di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah ke-13 capaian pembelajaran yang ada pada fase B kurikulum merdeka. Selanjutnya yakni mengenai strategi pengajaran berbasis inquiry atau sering disebut dengan keterampilan proses. Menurut Ash pada tahun 2000 dan Murdoch pada tahun 2015, terdapat 6 keterampilan proses inquiry yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yakni yang pertama, mengamati. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan mencatat hasil pengamatannya. Kemudian yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Di sini peserta didik membuat rencana dan menggunakan alat yang sesuai untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi. Di sini, peserta didik menyusun data dalam bentuk tabel dan grafik untuk menyajikan data dan mengidentifikasi polanya. Kemudian, peserta didik membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi sebelumnya. Kemudian yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Di sini, peserta didik mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada serta menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari proses penyelidikan. Kemudian yang terakhir, yakni mengomunikasikan dari hasil yang telah diperoleh, kemudian dikomunikasikan secara lisan dan tertulis dalam berbagai format. Setelah kita mengupas berbagai aspek penting yang terdapat dalam pembelajaran IPA, sekarang kita kaitkan apakah aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik di lapangan. Nah, menurut sebuah penelitian skripsi yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar IPA, kelas 4 SD Negeri 163080, tebing tinggi pada tahun ajaran 2021-2022, karya Sefti Hana Clarissa Simanjuntak dari Universitas Quality Medan, menyatakan bahwa realita guru saat mengelola pembelajaran IPA kelas 4, ada sebagian guru yang sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Namun, masih ada yang belum menggunakan dan menyesuaikan media pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang belum maksimal. Sedangkan menurut sebagian besar siswa kelas 4, konsep IPA dianggap sebagai konsep yang sulit. Oleh sebab itu, guru dikatakan berhasil apabila ia mampu mengubah pembelajaran yang dianggap sulit menjadi mudah dan menarik.
Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat hambatan yang dijumpai guru dalam membelajarkan IPA secara nyata di sekolah. Menurut panduan buku guru IPA, terdapat 6 kunci mengajar yang harus diterapkan oleh guru, yakni yang pertama, berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, melakukan diferensiasi dan modifikasi. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, apresiatif. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, lebih banyak bertanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi IPA ialah ilmu yang tersusun secara personal dan sosial dengan berlandaskan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran IPA membutuhkan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk melakukan inquiry dan mengonstruksi sains secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Disinilah peran penting guru untuk dapat mengelola proses pembelajaran IPA dengan baik. Berikut adalah acuan atau sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Saya mengacu pada 3 buah buku dan 3 sumber yang ada di internet. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.